Diduga manajemen PT Sanghyang Sri Sukamandi Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat gelapkan upah atau gaji para karyawannya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Pasalnya sebanyak 88 karyawan PT Sanghyang Sri menerima gaji tidak sesuai UMK. Atas kejadian itu, para karyawan PT Sanghyang Sri sempat mengadukan masalah tersebut ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Subang beberapa bulan yang lalu. Namun hingga saat ini belum ada titik terang penyelesaiannya. Sehingga para karyawan PT Sanghyang Sri ini meminta bantuan kepada tim Divisi Bantuan Hukum LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar belum lama ini. Menanggapi pengaduan para karyawan PT Sanghyang Sri tersebut, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha melakukan audiensi dengan Kepala Disnakertrans Subang Rona Mairansyah bersama stafnya di bagian mediator hubungan industrial Nugi Suhartoyo pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Dalam audiensi tersebut, mediator hubungan industrial Disnakertrans Subang Nugi Suhartoyo menyatakan sudah melakukan pemanggilan para pihak dan memediasinya. Juga sudah membuatkan perjanjian bersama antara kedua belah pihak yang didampingi oleh organisasi buruh yang menaunginya. Bahkan sudah membuat anjuran berbentuk risalahnya untuk diselesaikan secara internal antara organisasi buruh dengan perusahaan. Jika tidak selesai, maka bisa menempuh jalur PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. UMK yang tidak sesuai dengan pemberian gaji yang tidak sesuai dengan UMK di Sanghyang Sri. Itu kurang lebih gimana tuh? Katanya udah ada data tuh dari tahun 2019, 2020, ya. Ada selisih tuh. Iya. Itu memang sudah ditangani oleh kita belum sampai pada saat itu. Waktu itu udah sempat sampai ke PB kalau nggak salah terjadi bersama tuh. Iya betul. Cuma memang yang dibayarkan itu hanya yang dari tahun 2021 ya kalau saya tuh sampai ke 2023 karena dalam yang 2019 itu tidak dituangkan dalam PP pada waktu itu. Peraturan perusahaan. Ya? Peraturan perusahaan. Enggak, bukan perusahaan perjanjian bersama. Perusahaan. Jadi waktu itu kan sempat terjadi perselisihan tuh antara pihak manajemen sama serikatnya kalau nggak salah itu SPSI ya. Iya. Itu udah pernah ditangani di kita sampai keluar PP. Cuma waktu itu yang dalam PP itu yang dimasukkan itu hanya selisih upah itu dari 2021 kalau saya waktu itu sampai ke 2023. Yang 2019 itu tidak dipersesikan waktu itu. Nah munculnya dipersesikan lagi kemarin setelah PB-nya itu pihak perusahaan tidak menjalankan katanya dan menurut pihak itu pihak singkatnya katanya. Karena kan ada kontrak yang kalau nggak salah pelimpahan itu karena Sanghyang Sri posisi sedang tidak sehat dan tidak baik lah gitu. Jadi yaitu mengalihkan ke PT Pertani di Alidayakan, PT Pertani Properti. Mereka udah sepakat itu pekerja akan dialihkan, cuma harus ada perjanjian bersama dulu kan antara pihak PT Pertani dengan yang dialihkan gitu. Cuma haknya itu dibereskan dulu sebelum dialihkan. Gitu. Mestinya begitu. Nah, makanya kemarin kita sudah dimediasi dan kita udah buat anjuran soal itu sampai ke PHI. Nah setelah itu kan kalau dari PHI kan nanti mereka yang menggugat tuh para pihak. Nah, cuma terakhir informasinya malah dari pihak serikat sendiri tidak menggugat ke PHI. Bahkan akhirnya dia menyetujui pelarihan daya tersebut. Jadi sekarang mereka jadi karyawan PT Pertani. Gitu. Ya meskipun sudah peralihan, tetap kewajiban yang sebelumnya harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Cuma kemarin tuh karena dalam PP yang awal tidak dimasukin waktu itu yang 2019-nya gitu. Ya meskipun yang dimasukin 2021 juga belum beres juga. Oh katanya udah. Belum beres juga. Ini Pak. Ada catatan lagi. 1, sekian. Kita ada berkas-berkasnya itu waktu itu kan anak-anak itu juga ngasihkan berkasnya kita. Ada kita udah nyimpen dari 2019 selisih upahnya itu kan. Ya artinya gini, ketika meskipun sudah ada peralihan ke Pertani Properti, tetap kewajiban perusahaan itu yang tahun sebelumnya harus diselesaikan. Itu jadi wajib ya. Sanghyang Sri. Itu di PB tercantum nggak? Di PB-nya ada, di PB-nya itu yang
untuk pembayaran sisa upah 2021 aja, tapi di PP itu sayangnya kenapa 2019 nggak dimasukin dalam PP gitu. Jadi yang masuk dalam PB aja. Memang itu penjelasannya dikembalikan lagi pada waktu itu kita buat anjuran aja. Anjuran. Di anjuran sih kita sampaikan juga dari 2019, walaupun dalam PP awalnya hanya 2021 ya kalau nggak salah, tapi dalam anjurannya kita buatkan 2019 juga kita masukkan dalam anjuran ke PHI. 2019 2020 berarti ya. Ya, cuma kan anak-anak itu nggak tahu nggak didaftarkan atau enggak gitu ke sana ke PHI. Harusnya setelah anjuran udah kita keluarkan, risalah udah keluarkan, nah mereka harusnya datang ke PHI. Datang ke PHI didaftarkan. Ini bayar berapa persen kan gitu. Ini dicicil. Iya, dicicil. Ini tanggapan perusahaan dinas tenaga kerja ini seperti apa ketika melihat ada informasi seperti itu? Pembayaran sih emang itu kesepakatan ya, mau itu dicicil atau sekaligus itu kesepakatan mereka ya. Kalau emang perusahaan kondisi emang sedang tidak baik, mungkin perusahaan yang sanggup dicicil, terus mereka sepakat ya nggak masalah. Gitu. Sepanjang sepakat, sah-sah saja. Tidak aturan lain yang mengikat bahwa harus dibayar. Nggak ada. Tidak ada. Undangan kita tidak sampai situ. Memang sih kalau aturan kan upah itu harus dibayar sesuai dengan tanggal, misalnya setiap tanggal 10. Kalau misalnya tanggal 10 ya. Terus kalau misalnya dia mundur juga kan itu ada denda biasanya kan. Kalau ada aturan nih, tapi kan kalau memang di perusahaan kondisi lagi sedang tidak baik kan akhirnya kita kembalikan lagi ke para pihak seperti apa. Nah, sejauh ini sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja, perusahaan PT Pertani Properti itu legalitasnya seperti apa? Ada nggak laporan tiap tahun? Oh, kalau laporan sih nggak ada ya, karena itu kan vendor ya. Kewajibannya harusnya mereka itu mencatatkan. Kalau sekarang itu kan kalau ahli daya itu tidak didaftarkan di kita, harus di kementerian Pak. Sekarang kalau dulu ya ahli daya itu harus didaftarkan outsourcing lah biasanya. Itu harus didaftarkan di kita. Kalau sekarang kan di pusat langsung. Jadi kita mah hanya sifatnya pelaporannya aja bahwa perusahaan vendor atau ahli daya tersebut MOU dengan perusahaan A gitu. Tidak ada bentuk pelaporannya di kita. Yang dicatatkan di kita hanya PKWT-nya aja, dan kejawatan untuk kontraknya. Seperti itu. Cuma kemarin itu sempat melaporkan kontraknya itu Pertani, cuma saya lihat itu ada beberapa yang salah tuh kontraknya, maksudnya sampai lebih dari 5 tahun kan nggak mungkin. Betul. Maksimal kan sekarang di UPT 35 kan hanya 5 tahun. Ini apa salah ketik atau gimana itu? Waktu itu saya konfirmasikan katanya mau diperbaiki, tapi belum ada kesini. Siap. Oke. Berarti selanjutnya ya tindakan dari Dinas Tenaga Trans seperti apa nanti? Ya paling kalau memang ini nanti ada pengaduan dari yang bersangkutan, ya mungkin nanti kita klarifikasi lagi, kita panggil sesuai dengan Undang-Undang 2004 tentang presisi dokumen sosial, kan prosedurnya seperti itu. Kita panggil, kita klarifikasi, seperti apa nanti kita panggil lagi para pihak. Sementara mendengar kabar bahwa kedua belah pihak yang berselisih ini belum ada penyelesaian apapun. Kepala Disnaker Trans Subang Rona Mairansyah mempertegas bagian sengketa buruh dan berjanji akan kembali melakukan pemanggilan para pihak terkait, dan Rona berharap dapat menemukan titik terangnya. Yang diduga tidak dibayar upahnya sesuai dengan tenaga kerja. Apa sih sikap dari Kadis untuk menindaklanjuti persoalan ini? Kita mencoba memanggil kembali dari pihak perusahaan untuk mempertanyakan terkait masalah ini. Apa yang sudah mereka lakukan, rekomendasi yang sudah kita keluarkan, sudah ditindaklanjuti sejauh mana. Kemudian kaitan dengan pengaduan dari serikat yang dari buruh yang dikuasakan kepada serikat serikat, nanti kita juga akan coba diskusi dengan serikat apa yang harusnya dilakukan oleh serikat. Kita coba mediasi disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Mungkin ini yang bisa kita sementara ini bisa kita lakukan. Semoga ada titik terang dan ada jalan keluar terhadap permasalahan ini. Sementara itu,
Usai beraudiensi, Ketua Umum FMP Jabar yang biasa disapa Abah Batman ini menjelaskan bahwa pihak Disnaker Trans Subang sudah ada upaya dan sudah memberikan anjuran agar sisa upah sesuai dengan UMK Subang harus diselesaikan yang tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian juga. Maka pihak Disnaker Trans Subang akan melakukan pemanggilan kembali para pihak untuk dimediasi kembali. Selanjutnya, Abah Batman juga akan meminta tanggapan PT Sanghyang Sri juga Menteri BUMN dan menanyakan dilaporkan tidaknya ke Menteri BUMN dalam hal ini PT Sanghyang Sri memberikan upah kepada karyawannya tidak sesuai UMK Subang tersebut. Ya, intinya bahwa Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan upaya dan mereka sudah memberikan anjuran agar sisa upah sesuai dengan upah minimum kabupaten itu harus diselesaikan, kan gitu. Yang tahun 2021 ya, 2021 termasuk juga dianjurkan tahun-tahun sebelumnya, kan gitu. Namun sampai hari ini belum ada penyelesaian juga. Artinya Dinas Tenaga Kerja akan kembali memanggil para pihak untuk duduk bersama, difasilitasi untuk proses mediasi begitu. Nanti juga kita juga akan mencoba untuk meminta tanggapan Sanghyang Sri termasuk juga Menteri BUMN, apakah laporan untuk upah itu dilaporkan tidak ke Kementerian BUMN, ya. Perusahaan Sanghyang Sri dalam hal ini mereka menggaji karyawannya tidak sesuai dengan UMK, ya. Ini dilaporkan tidak ke BUMN. Itu yang kita akan kejar. Faktanya, sesuai dengan hitungan dari para karyawan PT Sanghyang Sri tersebut, bahwa UMK Subang pada tahun 2019 adalah Rp2.732.899,70. Tahun 2020 senilai Rp2.955.468. Tahun 2021 Rp3.064.218,8 dan UMK Subang tahun 2022 senilai Rp3.273.810,60. Namun, upah yang direalisasikan PT Sanghyang Sri kepada sebanyak 88 orang masing-masing setiap bulannya hanya menerima upah senilai Rp2 juta terhitung dari tahun 2019 sampai dengan 2022 tersebut. Sehingga pihak PT Sanghyang Sri diduga menggelapkan upah hak 88 orang karyawannya itu sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tersebut mencapai 1 miliar lebih. Ditambah lagi tahun 2024 ini manajemen PT Sanghyang Sri Sukamandi belum membayarkan upah para karyawannya selama 3 bulan. Hal itu berdasarkan surat-surat dari PT Sanghyang Sri kepada karyawannya pada tanggal 5 dan 8 Agustus tahun 2024 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sanghyang Sri Adi Cahyono Nugroho yang menyatakan pembayaran upah karyawannya akan direalisasikan secara termen. Sejauh ini pihak PT Sanghyang Sri belum bisa dimintai tanggapannya terkait berita ini, meskipun Perak sudah beberapa kali berusaha menemui pihak manajemen PT Sanghyang Sri. Dari Subang, Jawa Barat, tim Perak TV melaporkan.